Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak IKD Mertawijaya ST/MSc sebagai penguji 1 dan Bapak Insinyur Made Suryanata Prabowo ST/MT sebagai penguji kedua dan dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Galang Bintang Pendit, NIM 16621220027, kelas reguler B. Pada PKL semester genap tahun 2020 ini, PKL di kantor PT Wira Satyagraha, saya mengerjakan pembangunan bambu tunnel structure di Jalan Putri Tengah Seminyak, Kabupaten Badung, Bali. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan praktek kerja lapangan atau PKL yang saya kerjakan dengan judul pembangunan bambu tunnel structure di Jalan Putri Tengah Seminyak, Kabupaten Badung, Bali. Pendahuluan. PKL merupakan kegiatan pendidikan yang melibatkan mahasiswa langsung ikut serta di lapangan guna untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu nantinya bersaing dalam dunia kerja arsitek secara profesional dan memberikan suatu bentuk latihan kepada mahasiswa agar dapat melakukan pengamatan langsung ke lapangan khusus untuk lulusan mahasiswa arsitek. Pustaka. Tinjauan lobi. Lobi adalah ruang teras di dekat pintu masuk bangunan, bioskop, gedung, perkantoran, dan lainnya yang biasanya dilengkapi dengan berbagai perangkat meja, kursi, serta ruang duduk atau ruang tunggu. Pool bar adalah di dalam hotel dekat swimming pool, berfungsi untuk berenang maupun dapat menikmati pesanan baik minuman maupun makanan ringan sekitar swimming pool. Pelaksanaan proyek perencanaan. Pelaksanaan dapat dikatakan sebagai implementasi dan juga penerapan yang merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rancangan. Manajemen proyek perencanaan. Manajemen proyek adalah semua yang menyangkut perancangan, pelaksanaan, pengendalian, dan koordinasi suatu proyek dari awal gagasan hingga berakhirnya proyek. Gambaran umum proyek. Nama proyek pembangunan bambu tunnel structure di Jalan Putri Tengah Seminyak, Kabupaten Badung, Bali. Lokasi proyek Seminyak, pemilik proyek Mr. AD. Luasan bangunan yaitu 368 meter persegi. Nama arsitek Made Wirahadi. Ruang lingkup pekerjaan yaitu berupa pekerjaan perencanaan bambu tunnel structure, di mana pekerjaan ini dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir perencanaan. Gambaran umum konsultan perencanaan. PT Wira Satyagraha telah berdiri sejak tahun 2012. Perusahaan ini didirikan oleh Made Wirahadi selaku kepala studio. Beliau langsung berfungsi sebagai arsitek perusahaan beliau sendiri. Beliau merupakan mahasiswa arsitek lulusan Universitas Udayana. Beliau mendapatkan proyek terkadang melalui proses tender maupun ditunjuk langsung oleh klien. Gambaran umum konsultan perencanaan. Pertama, hak di dalam setiap proses perencanaan suatu proyek yaitu konsultan perencanaan berhak memperoleh imbalan jasa sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan dalam suatu proyek. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban yaitu melayani klien dengan profesional dan mampu untuk menerjemahkan keinginan klien yang masih terbilang awam menjadi sebuah gambar atau fungsi yang nantinya dapat diwadahi
Dari sini kita tahu struktur organisasi dan pembagian kerja. Yang pertama dari Direktur Ciko Wirahadi. Yang kedua kontraktor Swadana. Yang ketiga ke bagian interior yaitu Bagus Kusuma. Yang keempat dari Mandor 1 dan Mandor 2 yaitu Wayan Wira dan Bagus Kusuma. Definisi struktur yaitu Ngurah Darmawan. Definisi arsitektur Gede Eka. Definisi interior Mega. Definisi marketing yaitu Made Roini. Dan tingkatan paling bawah yaitu mahasiswa PKL yaitu Galang dan Agus Rizky. Pelaksanaan perencanaan proyek, persiapan penugasan perencanaan, pengumpulan data dan penyusunan TOR, program kerja dan time schedule, organisasi proyek dan mekanisme proyek. Dalam awal proyek, time schedule dihitung dari penyediaan bahan yaitu dengan waktu 1,5 bulan, 3 bulan untuk masa pekerjaan, dan 1,5 bulan untuk masa pemeliharaan. Organisasi proyek dan mekanisme proyek yaitu klien Mr. Ade, arsitek Ciko Wirahadi, untuk struktur Ngurah Darmawan, dan mahasiswa PKL yaitu Imade Galang Bintang Mendip. Pengelolaan studio dan tata letak studio, perlengkapan gambar yaitu meja kerja, komputer, printer A3 dan A4, mesin scan dan fotokopi, alat tulis, pengelolaan kantor yaitu ruang kerja arsitek dan junior arsitek, ruang admin, ruang tamu, ruang rapat, dapur dan toilet. Pengendalian produk rancangan, pengendalian waktu, mutu dan biaya, revisi, strategi penampilan identitas, upaya optimalisasi, mekanisme pengawasan dan produk rancangan. Strategi penampilan identitas PT Wira Satyagraha yaitu dengan maket dan logo perusahaan. Konsep prarencana, pelaksanaan teknik merancang, yaitu tahapan konsep prarencana diawali dengan bertemunya pihak klien untuk mengetahui fungsi apa saja yang akan dibuat, aktivitas apa saja yang akan ditampung, kebutuhan ruang yang akan diperlukan, dan lain sebagainya. Pertemuan awal dengan klien tersebut menjadi informasi awal untuk mendapatkan brief klien, dan dari brief klien itu diterjemahkan dalam TOR sehingga menghasilkan konsep prarencana, di mana konsep prarencana itu berupa sketsa, maket, atau gambar 3D yang sudah ada. Pelaksanaan teknik merancang, tahapan pengembangan rancangan. Tahapan pengembangan rancangan merupakan tahapan lanjut dari tahapan konsep prarancangan, di mana gambar-gambar yang telah dibuat sebelum seperti sketsa, denah akan ditransformasikan ke dalam gambar skematik desain. Pelaksanaan teknik merancang ini biasanya PT Wira Satyagraha menggunakan pelaksanaan teknik merancang dengan cara membuat maket dari gambar 3D atau gambar 2D yang sudah ada. Penutup, yaitu kesimpulan berdasarkan laporan yang mengenai proyek Bamboo Tunnel Structure tersebut bahwa perencanaan proyek ini dipercayakan kepada Bapak Made Wirahadi selaku Direktur sekaligus Prinsipal Arsitektur PT Wira Satyagraha, juga menjabat sebagai Kepala Studio Arsitek PT Wira Satyagraha, bertanggung jawab menyelesaikan perancangan proyek Bamboo Tunnel Structure dan mengkoordinasikan di dalam mendapatkan petunjuk langsung dari pihak owner saran yaitu
Saran yang dapat saya rekomendasikan yaitu pembangunan bambu tunnel structure ini sebaiknya harus mempertegas konsep agar memperkuat dasar pertimbangan serta memilih material bambu yang kuat serta tahan lama. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian yang saya sampaikan. Om Santi 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 Om.